بإطلاق صاروخ فرد صوتي دور فلسطين 2 وبالله التوفيق. Setelah Hamas, Hizbullah, dan rezim Assad di Suriah mengalami kekacauan, Houthi telah jadi tangan terakhir dari poros perlawanan. Mereka membangun jaringan perlawanannya sendiri, memperdalam kerjasama, dan memupuk hubungan dengan aktor bersenjata non-negara yang menentang Amerika Serikat dan Israel, terutama di wilayah Laut Merah. Dan itu semua membuahkan hasil. Pasukan militer Israel telah menghadapi tantangan signifikan dalam melawan serangan Houthi sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023. Setidaknya, sampai Desember 2024, kelompok Houthi sudah melakukan ratusan insiden serangan dengan rudal dan drone, menyerang kapal komersial, kapal perang Amerika, dan sekutunya di Laut Merah. Insiden terbaru terjadi pada hari Sabtu pagi 21 Desember 2024. Rudal balistik yang diluncurkan oleh Houthi menghantam ibu kota Israel, Tel Aviv, melukai sedikitnya 20 orang menurut berbagai sumber. Nah, dalam serangan ini, kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan di Israel. Menurut laporan, Houthi meluncurkan lebih dari lusinan rudal balistik dan pesawat tak berawak ke sasaran-sasaran Israel, yang secara serius membuat kewalahan pertahanan Israel. Salah satu rudal yang berhasil melewati sistem pertahanan udara Israel menghantam sebuah taman di Tel Aviv. Rekaman juga menunjukkan adanya kawah di lokasi jatuhnya rudal. Meskipun banyak rudal dan pesawat tak berawak telah dicegat oleh pasukan Israel, volume dan kecanggihan serangan yang dimiliki oleh Israel terus membebani pertahanan Israel. Mekanisme pertahanan Israel, khususnya Iron Dome dan sistem pertahanan udara lainnya, kesulitan untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang yang ditimbulkan oleh Houthi. Yang pada akhirnya rudal yang ditembakkan dari Yaman mampu menembus wilayah-wilayah vital Israel. Rudal yang ditembakkan dari Yaman sempat memicu sirine di seluruh Israel sekitar pukul 3 dini hari, yang menyebabkan banyak warga panik dan bergegas mencari tempat perlindungan. Petugas medis menyebut 16 orang mengalami luka ringan, sementara 14 orang mengalami memar saat mencoba mencari tempat perlindungan. Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa hari rudal Houthi memicu peringatan di pusat kota pada tengah malam. Sebelumnya pada hari Kamis 19 Desember, sebuah rudal jatuh ke sebuah gedung sekolah kosong di kota Ramat Gan yang menyebabkan kerusakan parah, namun tidak ada korban luka. Tidak lama pasca serangan Houthi pada hari Kamis, pasukan IDF melancarkan serangan udara besar-besarannya. Menurut pejabat militer Israel, operasi ini memang sudah direncanakan sebelumnya, yang di mana jet-jet tempur sudah berada di udara ketika Houthi meluncurkan rudalnya. Disebut, ada sekitar 14 jet dan pesawat lain menyerang target-target Houthi di sepanjang pantai barat Yaman. Serangan ini menargetkan pembangkit listrik Hezaz dan Dahban dekat ibu kota dan menarget pelabuhan Hodeida serta fasilitas minyak ras Isa. Akibatnya, 9 orang tewas dan 3 lainnya cedera dalam serangan udara Israel di pelabuhan dan fasilitas minyak. Setelah serangan, militer Israel mengklaim kalau serangan udara ini adalah balasan atas serangan rudal dan drone Houthi terhadap Israel selama setahun terakhir. Secara total, Israel telah melancarkan serangan udaranya terhadap target-target Houthi sebanyak 3 kali sebagai tanggapan atas serangan kelompok Houthi. Serangan Israel ini juga sebagai balasan setelah serangan rudal dan drone yang sudah menyasar sekitar 100 kapal dagang yang berupaya melintasi Laut Merah, memaksa banyak kapal induk menghindari jalur ini sehingga menghambat pengiriman global. Here's how they're preparing to fight. Atas serangan mematikan yang dilakukan Israel, hal ini memicu serangan susulan pada hari Sabtu. Berbagai jenis rudal pencegat sudah diluncurkan ke sasaran. Upaya pencegatan dilakukan di atas dan di atmosfer. Tapi faktanya, meskipun banyak rudal dan drone yang sudah dicegat, volume dan kecanggihan serangan yang dilakukan Houthi terus membebani pertahanan Israel. Seperti yang kita tahu, Israel mengoperasikan sistem pertahanan udara bertingkat yang meliputi Iron Dome jarak pendek, David Sling jarak menengah, dan sistem Arrow jarak jauh yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik
di luar atmosfer. Tapi semua pencegat gagal menjatuhkan rudal Houthi yang pada akhirnya meledak di taman di Jaffa, sebelah selatan Tel Aviv, yang menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah di dekatnya yang melukai beberapa orang. Bukan cuma berhasil menyerang target-target Israel, kelompok Houthi juga mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat dalam serangannya terhadap kapal induk di Laut Merah. Menurut juru bicara militer Yahya Shari, operasi dilancarkan dengan menggunakan 8 rudal jelajah dan 17 drone. Selama serangan Houthi, menurut keterangan Yahya Shari, sebagian besar pesawat tempur Amerika dan sekutunya Inggris langsung meninggalkan wilayah udara Yaman untuk mempertahankan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah. Kapal induk Amerika ini disebut mundur ke bagian utara Laut Merah. Komando Pusat Amerika Serikat sendiri mengumumkan kalau jet tempur FA-18 milik Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh karena tembakan sekutu di atas Laut Merah, bukan karena serangan dari kelompok Houthi. Klaim ini memang saling bertentangan, tapi secara historis, bukan hal yang aneh bagi Amerika dan sekutunya untuk mengaitkan jatuhnya pesawat tempur dengan tembakan dari sekutu atau malfungsi dengan alasan reputasi. Apalagi pesawat tempur ini punya reputasi sebagai pesawat tempur serang multiperan tercanggih milik Amerika Serikat. Dan faktanya, pasca serangan Houthi ini, Amerika Serikat langsung turun tangan pada Minggu 22 Desember. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Houthi di ibu kota Sanaa. Selama operasi juga, pasukan Amerika menembak jatuh beberapa drone Houthi dan rudal jelajah anti kapal yang ada di atas Laut Merah. Pada dasarnya, militer Israel dan sekutunya menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan diri dan menanggapi serangan Houthi. Diakui bahwa sejak perang dimulai, Houthi telah menimbulkan kerusakan signifikan terhadap ekonomi regional, khususnya Israel. Ketidakmampuan Israel dan sekutunya menghalau serangan Houthi kemudian dikaitkan kalau Israel sebenarnya rapuh. Banyak juga yang mengkritik respon militer dan persiapan intelijen Israel dengan menyebut kalau Israel tidak siap menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Houthi. This is yesterday. The cultural and... Tapi, di luar dari rapuhnya kesiapan Israel melawan Houthi, pada dasarnya Houthi didukung persenjataan yang tidak bisa diremehkan. Salah satu senjata yang digunakan oleh Houthi untuk menembus sistem pertahanan Israel adalah rudal Palestina II. Ini adalah rudal yang diklaim sebagai rudal hypersonic. Palestina II seperti rudal hypersonic lainnya, beroperasi dalam 2 tahap dengan bahan bakar padat dan punya kemampuan siluman hingga kecepatan Mach 16. Soal jangkauan, Palestina II disebut punya jangkauan 2.150 km. Lebih jauh, rudal ini juga dilengkapi kemampuan manuver tinggi. Hal inilah yang membuat Palestina II berhasil menembus sistem pertahanan udara kokoh milik Israel. Palestina II bukan baru-baru digunakan. Pada September 2024 kemarin, militer Houthi merilis rekaman yang mendokumentasikan rudal Palestina II menargetkan situs militer di Tel Aviv. 2 kali digunakan sejak diluncurkan, Palestina II langsung mengubah perimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Selain Palestina II, Houthi juga meluncurkan rudal Ghadar-F yang merupakan rudal buatan Iran. Ini adalah roket 2 tahap yang punya jangkauan mencapai 1.950 km. Klaimnya, tidak ada sistem pertahanan rudal, kecuali SM-3 yang bisa menghentikan rudal Ghadar-F. Meski Houthi berhasil menembus pertahanan Israel, serangan balasan Israel ke Pelabuhan Laut Merah menyebabkan kerusakan besar. Hal ini langsung dikecam oleh juru bicara PBB, Stefan Dujarric. Ia menyebut kalau Pelabuhan Hodeidah telah jadi kunci pengiriman makanan ke Yaman dalam perang saudara yang sudah berlangsung selama 1 dekade. Begitu juga pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut serangan kedua pihak beresiko meningkatkan eskalasi di kawasan. Lalu, bagaimana konflik keduanya di masa depan? Sejauh ini Yaman terus menargetkan infrastruktur pelabuhan dan lokasi militer. Kelompok Houthi telah bersumpah untuk terus menyerang Israel hingga berakhirnya perang di jalur Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Kelompok Houthi telah meluncurkan lebih dari 200 rudal dan 170 pesawat nirawak ke Israel tahun lalu. Hal ini tentunya membuat Israel tidak senang. Israel bersumpah tidak akan membiarkan serangan rudal dan pesawat berawak ke Israel terus berlanjut tanpa terkendali. Bahkan mengancam akan menargetkan para pemimpin kelompok Houthi
atau siapapun